Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita melihat 3 bacaan, boleh saya menawarkan bagaimana kita melihat juga dan merefleksikan cara kita berdoa kepada Allah. Dalam konteks bacaan Injil, digambarkan ada 2 orang yang ke bait Allah. Yang seorang adalah seorang Farisi, dan yang lain adalah pemungut cukai. Dikatakan bahwa mereka berdiri dan berdoa dalam hatinya. Kalau dilihat dalam teks aslinya, kata berdoa, berdiri dan berdoa dalam hatinya, ini bukan merupakan sebuah doa. Baru rencana apa yang akan saya doakan di hadapan Tuhan. Jadi bukan atau belum doa yang diucapkan, tetapi kurang lebih apa yang akan saya doakan. Dan marilah kita melihat 2 orang ini bagaimana mereka merencanakan hal yang ingin didoakan di bait Allah. Seorang Farisi, ia mengawali dengan mengucap terima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena dia tidak senasib dengan kaum pendosa. Ia merasa mendapat perlakuan istimewa darinya, sehingga tidak perlu menjadi perampok, penjahat, orang lalim, pezina, dan segala macamnya. Bahkan tidak sama seperti seorang pemungut cukai yang berdosa dalam pandangannya. Dalam doanya, dia juga mengingatkan akan hal yang telah dilakukannya. Dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Orang Farisi ini merasa telah memenuhi segala kewajiban-kewajibannya. Maka tadi, dia mengucap syukur, dia berbeda dengan yang lain. Dan yang kedua, bahwa dia sudah melakukan segala hal-hal yang memang menjadi kewajibannya. Itulah yang didoakan atau yang direncanakan untuk didoakan orang Farisi. Bagaimana dengan pemungut cukai? Berbeda dengan orang Farisi. Dia berdiri agak jauh. Lagi-lagi pemungut cukai ini belum mengucap doa. Baru akan merencanakan apa yang akan saya doakan.
Dalam posisinya jelas dikatakan di sini bahwa dia menganggap diri tidak pantas. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan mendebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai tahu siapa dirinya, ada dalam posisi apa, dan dia sangat membutuhkan rahmat dan belas kasihan. Sehingga pada bagian terakhir dalam Injil, Yesus berkata bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Maksudnya dibenarkan adalah si pemungut cukai tadi, dan yang tidak dibenarkan adalah orang Farisi. Mungkin kita bertanya, mengapa? Mari kita melihat secara lebih detail. Yang pertama, terkait doa yang diucapkan oleh orang Farisi. Yang menjadi pusat dari doanya adalah aku. Aku yang mengucap syukur, aku yang berbeda, aku tidak sama seperti perampok, aku tidak sama seperti pezina, aku tidak sama seperti pemungut cukai. Pusatnya adalah diriku. Selain itu juga, doa bagi orang Farisi ini sebagai checking list. Saya sudah melakukan A, B, C. Sehingga segala sesuatunya sudah ada terpenuhi. Menjadi pertanyaannya, lalu di manakah ruang Allah di dalam diri orang Farisi ini? Bahwa segala sesuatunya sudah komplit. Bahwa rahmat Allah lalu tempatnya di mana di dalam diri orang Farisi ini? Seakan-akan dia sudah melakukan segala hal yang baik. Seakan-akan juga tidak butuh lagi rahmat Tuhan. Maka yang menjadi pusat doa adalah bukan aku, tetapi Allah sendiri. Yang kedua, kita bisa melihat ketika perumpamaan ini, orang-orang Farisi ini membedakan dengan yang lain. Maka ada dualisme. Ada orang-orang benar dan juga ada orang-orang yang tidak benar. Orang-orang benar ini akan sampai pada kerajaan Allah, ada dalam situasi selamat. Sedangkan yang ini tidak. Dengan adanya dualisme ini, maka di sini dilihat ada satu kelompok yang merasa dirinya benar dan yang kelompok lain itu merasa atau dikondisikan itu dalam keadaan tidak benar. Maka orang-orang seperti itu yang tidak benar itu tidak layak ya untuk mungkin diselamatkan atau diberi kasih karunia dan segala macamnya. Dengan membedakan itu, maka ada cap sosial yang diberikan kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Sehingga lagi-lagi, ruang kerja Allah, ruang rahmat Allah menjadi terbatas dalam diri manusia. Dan yang ketiga, dengan mengotak-kotakan tadi, maka manusia membatasi rahmat Allah untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada yang lain. Oh, yang A ini pasti diselamatkan. Yang B ini tidak. Oh, yang A ini perlu dikucilkan karena dia bukan dari golongan orang-orang benar. Oh, yang orang ini perlu kita dekati karena dia saleh hidupnya dan segala macam. Maka secara tidak langsung kita membatasi cara kerja rahmat Allah di dalam diri manusia. Yang keempat, dikatakan pada bagian akhir, sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan, ia akan ditinggikan. Lalu menjadi pertanyaan di dalam ayat ini adalah, kita diajak bukan untuk berlomba-lomba mendapat
cap atau pandangan baik dari manusia lain, atau seolah-olah bahwa Allah juga memandang kita baik. Dengan cara ya tadi, melaporkan bahwa dalam doa-doa kita apa yang sudah kita lakukan. Bisa jadi bahwa itu cara orang Farisi ini adalah untuk mendapat cap baik dari orang lain, atau bahkan meyakinkan Tuhan bahwa apa yang sudah aku lakukan ini baik loh. Artinya kita memaksa, orang-orang Farisi ini memaksa bahwa doanya adalah doa yang baik, dan tentunya hal baik juga akan didapati orang Farisi ini dengan cara-cara berdoanya. Padahal Allah memiliki cara kerja yang berbeda. Apa yang kita rasa benar belum tentu dalam cara pandang Allah demikian. Itu juga sebaliknya. Yang kita cari pertama-tama bukan hal-hal baik tentangku dari orang lain, ataupun juga kita berharap atau tanda petik nyogok Allah supaya memandang kita baik. Allah tahu akan segala hal yang kita lakukan. Dan yang kelima, mungkin ini pertanyaan yang menarik. Siapakah yang dibenarkan di dalam doa dari kedua kelompok orang ini atau dua orang ini? Orang Farisi atau pemungut cukai? Dikatakan yang dibenarkan adalah pemungut cukai. Tetapi Yesus tidak mengatakan yang dilakukan pemungut cukai itu adalah hal yang baik. Kita atau para murid diajak juga belajar. Belajar pertama untuk rendah hati di hadapan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh pemungut cukai, tetapi para murid juga diajak, bukan hanya doa kita yang perlu kita koreksi, tetapi juga kehendak kita untuk memperbaiki diri di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita untuk mengarahkan diri kepada Allah. Jelas apa yang dilakukan pemungut cukai tidak benar, tetapi dalam doanya baik, dalam hidupnya perlu dievaluasi. Ia harus terus mengevaluasi diri, merefleksikan diri untuk bisa menjalin relasi dengan Allah secara terus-menerus dan juga sambung. Suster, brother, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dari Injil yang baru saja kita dengarkan dan juga bacaan pertama dan kedua, maka baik kita juga melihat cara kita berdoa. Apakah doa-doa kita sebagai sebuah checking list akan pengalaman-pengalaman hidup kita setiap hari? Apakah dalam doa-doa kita juga memaksa Allah untuk memahami, untuk memenuhi segala hal yang kita ungkapkan kepadanya? Apa juga dalam doa kita memberi ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam diri kita? Memberi ruang supaya rahmat itu ada di dalam diri kita dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Dan maka marilah kita tetap terus menjalin relasi kita dengan Allah, dengan iman, pengharapan, dan juga dengan rahmat-Nya yang berlimpah. Amin.